Lalu bagaimana persiapan pelaksanaan tahapan Pilkada Serentak 2024? Kami akan membahasnya bersama Komisioner KPU RI, Idam Holik. Mas Idam, selamat siang. Ya, selamat siang, Mas. Ya, Mas, pemilihan kepala daerah serentak ini berlangsung cukup ramai, 37 provinsi, ada 508 kabupaten kota begitu ya. Sejauh ini persiapan Ya, seperti benar. apa, Mas? Persiapannya saat ini, sebagaimana yang tadi telah diinformasikan bahwa KPU di daerah sedang membentuk badan ad hoc, khususnya PPK dan PPS, dan KPU di daerah juga sedang mempersiapkan proses pemutakhiran daftar pemilih, dan nanti mulai tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024, KPU di daerah 37 provinsi dan 508 kabupaten kota ini akan menerima dukungan bakal pasangan calon perseorangan. Baik, masalah DPT, Mas, sudah aman? Proses pemutakhiran daftar pemilih telah dimulai di tingkat KPU RI, sebagaimana tadi yang telah disampaikan oleh Ketua KPU RI. Nanti data yang kami terima dalam bentuk DP4, daftar penduduk potensial pemilih untuk pilkada, itu akan didistribusikan sesuai dengan alokasinya masing-masing di setiap provinsi dan kabupaten kota untuk dilakukan proses pemutakhiran daftar pemilih. KPU telah menerima DP4 tersebut sebanyak 207,1 juta, ya, yang ini tentunya ada peningkatan lebih dari 3 juta lebih jumlah pemilih untuk dilakukan pemutakhiran, dan kami yakini prosesnya akan berjalan lancar. Dan oleh karena itu pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan pesan kepada para pemilih dalam pilkada untuk aktif melakukan partisipasi dalam proses pemutakhiran daftar pemilih dengan cara mengecek namanya di aplikasi Sidali. Yang nanti apabila memang perlu ada pembaharuan ataupun perlu konfirmasi mengenai lokasi TPS, pemilih yang melakukan pengecekan tersebut dapat menanyakan kepada PPS ataupun kepada PPK ataupun kepada KPU Kabupaten Kota untuk memastikan alamat pemilih, ya, alamat pemilih itu bersesuaian dengan pengklasteran TPS. Untuk jumlah pemilih di setiap TPS-nya nanti dalam pilkada ini, kami KPU Republik Indonesia menetapkan jumlah maksimalnya itu 600 pemilih per TPS. Memang dalam Undang-Undang Pilkada itu maksimal 800, tapi tentunya kami mempertimbangkan aspek teknis proses pelayanan dan pemberian suara di TPS, jadi kami menetapkan 600 pemilih per TPS. Dan nanti dalam proses pemutakhiran daftar pemilih, tentunya KPU di daerah harus mulai melakukan pengklasteran atau pengelompokan pemilih, karena dalam pemilu serentak 2024 yang lalu, maksimal pemilih per TPS sebanyak 300 orang pemilih. Artinya potensinya di setiap 2 TPS itu akan dijadikan 1 TPS. Oke, Mas Idam, yang juga menjadi sorotan adalah soal aturan hukum, Mas. Peraturan KPU tentang pilkada ini seperti apa? Apakah sudah rampung, Mas? Berkenaan dengan peraturan teknis untuk penyelenggaraan tahapan pilkada ini, saat ini kami menggunakan peraturan yang pernah kami pakai pada pilkada-pilkada sebelumnya, yaitu mulai dari pilkada tahun 2017, 2018, dan 2020. Tapi tentunya kami saat ini juga sedang berkomunikasi kepada pembentuk undang-undang agar dalam waktu dekat kami dapat diagendakan untuk menghadiri rapat konsultasi dengan DPR dan pemerintah, dalam hal ini ke Mendagri, dan kami juga sudah mendapatkan informasi insya Allah pada pertengahan bulan Mei ini kami akan diagendakan untuk mengikuti rapat konsultasi untuk membahas peraturan KPU tentang pendaftaran pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dan peraturan mengenai pemutakhiran daftar pemilih. Jadi sampai dengan peraturan yang baru tersebut diundangkan, tetap menggunakan peraturan yang lama karena memang secara substantif pasca tahun 2020 tidak ada putusan MK yang mengubah norma-norma di dalam Undang-Undang Pilkada. Baik, Mas Idam, terakhir untuk jalur independen perseorangan juga, ini apakah sudah dibuka atau seperti apa persiapannya, Mas? Kemarin tanggal 5 Mei 2024, KPU di daerah itu melakukan pengumuman mengenai jadwal penerimaan dukungan bakal pasangan calon perseorangan yang akan dibuka pada tanggal 8 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024. Dan sebelumnya juga kami KPU RI telah melakukan rapat koordinasi dan KPU di daerah kemudian melakukan bimbingan teknis
ataupun sosialisasi kepada para pihak yang sekiranya akan menyerahkan dukungannya sebagai pasangan calon perseorangan. Jadi pada prinsipnya kami sudah melakukan sosialisasi dan komunikasi kepada semua pihak mengenai tahapan jadwal penyerahan dukungan bakal pasangan calon perseorangan. Semoga mereka yang berencana akan menyerahkan dukungan bakal pasangan calon perseorangan disesuai tingkatannya masing-masing dapat terlayani dengan baik dan sudah dapat juga mempersiapkan data-datanya secara lengkap karena memang dalam penyerahan dukungan bakal pasangan calon perseorangan ini akan menggunakan aplikasi Silon, artinya dukungan atau lembar pernyataan dukungan dari para pemilih yang namanya terdapat di dalam DPT itu harus dilakukan digitalisasi sehingga seluruh dokumen ada di dalam aplikasi Silon. Dan jika nanti mereka belum melakukan digitalisasi terhadap dokumen tersebut dan saat ini ada waktu sampai dengan tanggal 12 Mei 2024 kami sampaikan kepada para pihak yang sekiranya akan menyampaikan dukungan mohon digitalisasi dokumen dukungan pemilih untuk calon perseorangan. Baik, Komisioner KPU RI Idam Holik, terima kasih atas waktu Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.